Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Putra Arianto dengan NIM 202111140 dari kelas HES 5B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil buku review saya yang dikarang oleh Sabian Usman yang berjudul Dasar-Dasar Sosiologi Hukum yang dirilis pada awal tahun 2009. Pada awal buku ini, pengarang menyertakan beberapa hal yang penting seperti lahirnya sosiologi hukum dan pengertian dasar dari sosiologi hukum. Pengarang juga mengidentifikasi proses perubahan yang terjadi di Eropa Barat di abad pertengahan. L. Liederker dalam Sunarto mengidentifikasikan proses perubahan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhnya kapitalisme pada akhir abad ke-15. Yang kedua, pertumbuhan di bidang sosial dan politik. Yang ketiga, perubahan berkenan dengan reformasi Martin Luther. Yang keempat, meningkatnya individualisme. Yang kelima, berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri. Dan tak lupa, penulis juga menyertakan beberapa revolusi yang terjadi pada abad ke-18. Yang pertama, revolusi industri, dan yang kedua, revolusi Prancis. Dan beberapa tokoh penting perintis sosiologi, yakni mengenal para perintis sosiologi. Yang pertama, Ibnu Khaldun. Yang kedua, Auguste Comte 1789 sampai 1857. Yang ketiga, Karl Marx 1818 sampai 1883. Yang keempat, Emile Durkheim 1858 sampai 1917. Pengarang juga menambahkan tentang pengertian ilmu dan pemikiran di dalam artikelnya yang berjudul What is Science? Apa itu ilmu? Pengarang juga menambahkan fungsi lain dari sosiologi hukum dan pengaitannya. G. van Holt 1970 menyatakan, yang pertama, pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa kepada sosiologi hukum harus diberikan suatu fungsi yang global. Artinya, sosiologi hukum harus menghasilkan suatu sintensi antar hukum sebagai sarana organisasi sosial dan sebagai sarana dari keadilan. Hal yang saya pelajari setelah mereview buku ini adalah: yang pertama, sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi proses pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial. Yang kedua, dalam hal penguasaan, konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan yang mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat. Dan yang terakhir, sosiologi hukum juga memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masyarakat, serta memperluas wawasan saya tentang sosiologi hukum. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.